Sesungguhnya musuh telah membunuh cucu dan anak-anak kami. Ya Allah, bebaskanlah kami dari mereka dan dari kekuasaan yang zalim. Ya Allah, anak-anak kami pada ketakutan. Mereka sudah tidak keluar rumah lagi untuk bermain seperti biasanya. Wahai kakek, apakah yang dapat saya bantu? Kakek, Allahu Akbar. Alangkah indah kedengarannya kalimat itu, wahai anakku. Sungguh aku mengkhawatirkanmu dari kezaliman Raja Jalut, kek. Raja ini telah membunuh anak dan cucu-cucuku. Lalu mengapa aku harus takut untuk memeranginya, wahai anakku? Tunggu sebentar, kek. Kemana kau akan pergi, sedangkan kau sudah tua dan lemah? Jangan khawatir, anakku. Aku tahu bahwa Raja kita Talut telah pergi bersama bala tentaranya untuk menghadang Raja Jalut yang zalim dari negeri kita. Tapi apakah kita akan menang dalam perang, kek? Oh, Allah bersama mereka. Keadaan memang sangat genting. Jumlah tentara kita sedikit, sedangkan mereka jauh lebih banyak. Tapi dengan iman kepada Allah, yang sedikit dapat mengalahkan yang banyak, anakku. Sebentar ya, kek. Aku akan mengambil buah-buahan di dalam. Anakku, aku tidak bisa makan kecuali setelah dapat menghancurkan Raja Jalut yang zalim itu. Mari kita doakan tentara-tentara kita pulang dengan kemenangan. Dan semoga Allah mengguncangkan bumi yang diinjak musuhnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalian adalah masa depan umat ini, wahai anak-anakku. Dan aku yakin bahwa hari-hari seperti ini akan berlalu dan kita akan hidup aman dan bahagia. Alhamdulillah, kita menang. Kalau bukan karena keberanian Daud, kita tidak akan menang. Ya, kita selama ini tidak tahu akan keberanian Daud. Ia telah mengalahkan Jalut yang sangat ditakuti oleh seluruh manusia dan telah membebaskan bumi dari kezalimannya. Sekarang kita sudah merdeka. Merdeka! 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 Jalut mati bersama kezalimannya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kami tidak akan meminum airmu, wahai sungai, karena airmu sangat berbahaya untuk kesehatan tentara. Ya, Raja kami Talut telah melarang kami untuk meminummu. Kemenangan adalah milik orang-orang yang beriman. Aku akan pergi untuk mengabari orang-orang bahwa kita telah menang dan Jalut si zalim itu telah mati. Cepatlah pergi. Mereka telah cukup lama menunggu berita kemenangan. Katakan pada anak-anak, keluarlah kalian untuk bermain, hilangkanlah rasa takut untuk selamanya. Kelihatannya, burung-burung itu ingin menyampaikan berita untuk kita. Berita? Berita apa, kek? Sudah sejak lama, burung tidak pernah gembira seperti gembiranya dia pada hari ini. Ini berita pertanda kemenangan. Sepertinya begitu, anak-anakku. Sesungguhnya kita telah menang. Si zalim Jalut telah mati di tangan komandan kita Daud yang pemberani. Kita telah menang. Kita telah menang. Jalut yang zalim telah mati di tangan Daud. Daud adalah sebaik-baik lelaki yang berani. Dia bernasib baik dengan dikaruniai kerajaan dan risalah.
Cepat jalan ke penjara. Mereka bilang Daud seorang hamba Allah yang soleh. Ya, aku dengar Allah memberikan kekuatan dan ilmu. Setelah kemenangan ini, ia akan menjadi raja. Ayo cepat jalan. Ayo. Iya. Ayo. Prajurit, jangan kau pukuli tawanan itu sampai Daud menghukum mereka. Di mana tuanku Daud? Ia pergi ke tempat ibadah untuk sujud syukur kepada Allah atas segala yang telah dianugerahkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepada Daud pemerintahan dan hikmah dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah telah melimpahkan hikmat-Nya kepada Daud. Ia adalah raja yang adil, bijaksana dan tidak pernah takut dengan musuh. Iya, beliau adalah lambang keamanan kerajaan ini dan bersamanya rakyat merasakan nikmat kemerdekaan. Apakah kamu tahu di mana Daud sekarang? Dia sedang membuat baju perang. Allah telah memberinya kekuatan yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelumnya. Daud dapat membentuk baju besi itu hanya dengan tangannya sendiri, seperti sedang membuat roti. Sungguh adalah kekuatan yang maha besar yang dikurniakan Tuhan kepadanya. Maha suci Allah yang telah memberi kepada yang dikehendaki dengan tanpa batasan. Daud adalah orang pertama yang membuat baju besi ini dengan bentuk seperti ini hingga memudahkan kita untuk bergerak. Ya, dengan begitu kita aman dan terlindungi dengan pakaian seperti ini. Benar. Nabi Daud juga tidak pernah makan kecuali hasil jerih payahnya sendiri. Dengan baju-baju besi yang dijualnya ini, ia menafkahi anak-anaknya dan orang-orang fakir. Sungguh sifat yang sangat terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pernahkah kamu mendengar ini? Ini adalah suara Nabi Daud alaihissalam. Alangkah indahnya. Ia sedang membaca kitab suci Zabur. Mari kita ke tempat Nabi Daud dan mendengarkannya membaca kalimat-kalimat yang tidak pernah kita dengar dari manusia.
Maha suci Allah, segala puji baginya. Maha suci Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Maha suci Allah, Tuhan Apakah yang kalian maha dengar besar. suara Daud? Maha suci Allah, segala puji baginya. Maha suci Allah, Maha suci Allah, segala puji baginya. Mendengarkan suara Daud menyebabkan kami lupa dari segalanya. Maha suci Sungguh Allah, sangat segala menakjubkan. puji baginya. Maha suci Allah, Maha suci segala puji Allah, baginya. Tuhan yang maha suci besar. Allah, segala Maha puji suci baginya. Allah, Dan tiada segala Tuhan puji kecuali baginya. Allah. Maha suci Maha Allah, besar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Maha suci Allah, Segala puji Tuhan baginya. yang maha Dan besar. tiada Tuhan Maha kecuali suci Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya. Dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha suci Allah yang telah memberi Nabi kita kekuasaan dan hikmah, serta memberinya suara yang merdu, yang menyebabkan orang hilang rasa lapar dan dahaga, karena mendengar suara Nabi Daud alaihissalam. Iya, Maha suci Allah. Allah juga telah memberinya kekuatan, sehingga dengan mudah ia dapat membuat baju besi dan membentuknya sesuai dengan keinginannya yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Kakek, seseorang telah mencuri harta ayahku. Kemudian kami lapor kepada Daud. Lalu Daud memaksa orang itu untuk mengembalikan harta kami. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita dengan membahas kitab suci yang diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Allah berfirman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami berikan Zabur kepada Daud, Maha benar Allah, dengan segala firman-Nya. Zabur adalah kitab Somawi, seperti Taurat, Injil, dan Al-Quran. Alangkah senangnya hatiku melihat Sulaiman yang bijaksana duduk di samping ayahnya Nabi Daud. Sesungguhnya Allah telah memberikan suatu nikmat yang besar kepada Nabi Daud dengan mengangkat anaknya menjadi seorang nabi. Raja Daud telah mengizinkan kita pulang.
Dia berkata dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Alangkah indahnya malam ini dengan angin yang sepoi-sepoi dan cahaya rembulan yang sangat syahdu. Dan kami juga bahagia bersama Nabi Sulaiman alaihi salam. Pepohonan, tumbuh-tumbuhan, bahkan seluruh yang hidup sangat mencintai Nabi Daud alaihi salam. Aku mencintai anaknya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kami juga mencintainya karena Nabi Sulaiman alaihi salam telah mewarisi sifat ayahnya, Nabi Daud. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami mencintai raja kami, Daud alaihissalam. Beliau yakin akan kesiapan tentaranya. Ya, tentara-tentara musuh kagum dengan baju besi kita, dan mereka tidak mengetahui bagaimana cara membuatnya. Kelihatannya Nabi Daud dan anaknya Sulaiman telah tiba di markas para tentara. Beliau sangat yakin dengan kekuatan tentaranya, dengan baju besi dan pedang yang terhunus. Nabi Daud telah wafat, orang yang telah mengembalikan kemuliaan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang mencintainya karena keadilannya, keperkasaannya, keberaniannya, kemuliaan dan kebijaksanaannya. Tapi kita sangat bersyukur karena Nabi Sulaiman mewarisi dari orang tuanya kenabian, kerajaan, dan kebijaksanaan. Nabi Daud telah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.